kedekatan beliau dengan Nyi Roro Kidul? Pernah dengar? Sejak saya bisa mengingat gitu. Tapi sosok itu udah ada. Ini merinding loh bohong. ini. Makhluk apa? Bukan manusia gitu. Bukan. Kan ini. Saya sudah membuat perjanjian dengan penguasa atau misalnya yang terbaru Jokowi gitu. Itu tanpa saya pernah dengar. Siapa silsilatnya nggak jelas juga gitu, Mas, antik dan muda gitu. Ini kita bahas kayak gini aman nggak sih? Aman ya. Saya jamin aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya kesini apa kesana? Dua-duanya on lah, terserah mau yang mana aja. Boleh lah. Ya, oke. Kemarin itu saya dengar-dengar tentang sosok gitu, tentang sesosok yang fenomenal atau yang biasa kita pasti udah kenal gitulah. Kemarin itu saya dengarnya tapi versi yang sangat jauh berbeda dengan kebanyakan orang yang pada saat ini tahu gitu. Dan saya sendiri juga kaget ya tentang sosok Nyi Roro Kidul. Seluruh orang Indonesia pasti tahu. Harusnya ya, karena itu udah jadi folklore atau cerita rakyat. Fenomenal lah, sangat fenomenal. Iya, mitosnya banyak gitu ya. Tapi mitos atau enggak itu ya nggak tahu juga karena apa? Kita belum bisa membuktikannya. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau secara ilmiah, ya kalau orang yang tenggelam. Bukan. Orang yang apa? Orang yang ahli spiritual tentang itulah. Tentang itulah, mesti kan bisa. Kalau dianya kan mungkin bisa apalah ya. Tapi kalau untuk orang awam seperti kita kan nggak tahu. Ini nggak pernah tahu. Cerita asli apa gimana kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau menurut kamu Nyi Roro Kidul itu apa? Seperti apa gitu? Perempuan jelas ya. Jelas. Namanya juga ini. Pikiran kamu pasti perempuan. Terus kayak gimana? Coba kamu bisa menggambarkannya tuh kalau dalam yang kamu dengar dari literasi yang kamu dapatkan itu Nyi Roro Kidul itu sosoknya seperti apa? Saya pernah dengar ya dari siapa ya? Dulu kan pernah ada yang viral itu kan yang pengobatan yang ibu-ibu itu siapa ya? Yang sebelum Ujang Besar. Ningsih. Iya, Ningsih. Ningsih. Itu kan dulu kan sempat viral kan di TV. Di YouTube kan itu sempat viral. Iya. Saya dengar dari situ. Kalau yang dikatakan orang kan, kalau yang dikatakan kebanyakan orang atau mungkin kita lihat di foto-foto itu kan, yang terlihat itu sangat cantik, muda, iya. Berwibawa gitu. Iya, pokoknya sosok yang sangat cantik lah. Padahal itu cantik untuk ukuran orang-orang zaman sekarang gitu. Iya. Cantik kayak gitu. Tapi sebenarnya dia itu katanya saya kan nggak tahu. Katanya sosoknya itu tua. Sebenarnya udah tua. Oh iya, karena dari sejak saya kecil, sejak saya bisa mengingat gitu. Tapi sosok itu udah ada. Ini merinding loh bahas ini. Berarti kamu percaya Nyi Roro Kidul itu ada gitu? Emang ada? Ya, saya percaya. Ada. Dan kamu lebih percaya ke Ibu Ningsih yang katanya Nyi Roro Kidul itu emang sekarang udah tua. Kalau tua mungkin, kalau secara umur mungkin udah tua jelas. Tapi kalau katanya sih, kalau misalkan yang sebenarnya, kalau yang ketika dia datang itu memang, kalau dia keluar itu memang dengan dengan wajah yang kita lihat sekarang gitu, yang kita asumsikan sekarang, yang muda cantik gitu. Itu kalau datang atau keluar itu menampakkan diri maksudnya. Ke siapa? Yang pernah ngelihat terus menampakkan diri itu ke siapa gitu. Kalau yang saya dengar itu kalau untuk paranormal yang biasa itu memang terlihat sangat cantik. Paranormal. Oh, maksudnya orang yang diberi kemampuan bisa melihat sosok itu emang cantik gitu. Cantik dan muda gitu. Ini kita bahas kayak gini aman nggak sih? Aman ya. Saya jamin aman. Saya jamin aman. Aman kok. Emang kenapa? Ya. Kan kita lagi bahas sosoknya, kita lagi nggak jelek-jelekan, kita nggak lagi. Ini kan malam terus. Manis juga. Iya. Terus emang
Enggak. Kamu pertanyaan kayak gitu. Jadi kamu tuh emangnya menganggap Nyi Roro Kidul itu apa? Makhluk apa? Bukan manusia gitu? Bukan. Bukan. Kan ini biasanya kan barangkali Iya. ada yang ngedengar kita. Siapa maksudnya? Iya kan di sini kan cuma kita berdua. Iya, terus? Barangkali nanti kan ada yang dengar kan selain daripada kita. Makhluk yang lain kan. Ya pasti ada yang denger lah. Yang jahil kan bisa. Yang jahil siapa? Setan, makhluk-makhluk setan, jin gitu. Ya emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya udah kalau nggak apa-apa. Ya udah, saya masih penasaran. Menurut kamu, ini menurut kamu lah, menurut kamu itu berarti kamu tuh lebih condong bahwa Nyi Roro Kidul itu aslinya nenek-nenek perempuan. Terus ketika dia itu menampakkan diri ke orang atau ke khalayak umum gitu ya mungkin itu jadi sosok yang sangat cantik gitu. Tapi katanya sih dia mempunyai Kekuatan apa? Maksudnya diberikan kekuatan yang sangat besar lah. Maksudnya iya, kekuatan apa? Iya, kekuatan Tenaga. Kekuatan dia sebagai seorang ratu, penguasa pantai selatan gitu. Jadi punya kalau untuk ukuran manusia kan punya, nggak mungkin bisa mengendalikan ombak gitu ya, bisa menyeret pengunjung gitu ke tengah-tengah, karena itu gitu. Kamu percaya nggak kalau ada pengunjung terus keseret ke tengah-tengah itu ulah Nyi Roro Kidul gitu? Kalau yang saya dengar Nyi Roro Kidul itu sosok yang sangat baik ya. Sangat baik. Jadi kalau misalkan ada yang terseret, kalau dari kepercayaan saya sendiri sih itu bukan dari Nyi Roro Kidul deh. Bukan ulah Nyi Roro Kidul. Ulah siapa berarti? Mungkin kejadian alam aja, kecelakaan gitu atau apa? Ya mungkin bisa jadi. Iya, karena tapi memang kalau kita lihat di pantai selatan itu kan ombaknya memang besar. Beda sama yang di pantai utara. Iya. Kalau di selatan kan ombaknya lebih besar. Jadi selama ini kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian yang nggak disangkut pautkan kalau itu mistis gitu. Ada yang terbawa arus ombak ke tengah lautan, itu semuanya itu murni karena kecelakaan laut aja atau memang ada makhluk lain yang iseng? Kalau menurut kamu gitu? Kalau pengalaman ini saya pernah pengalaman di sana ya. Iya. Jujur ini. Iya, jujur aja. Dulu tuh saya pernah waktu SMK. Iya. Saya kan study tour. Iya, study tour. Saya kan pernah ke Pantai Selatan. Iya. Dulu kan di sebelah timur di sebelah timur itu ada seperti batu besar. Iya, batu. Batu besar. Terus teman saya itu kencing. Saya juga kencing. Iya. Ngencingin batu itu yang besar itu. Iya. Teman saya kencing itu menghadap ke timur. Iya. Kalau saya kencing menghadap ke barat. Iya. Itu yang jadi keanehan pada diri saya waktu itu. Di tengah-tengah waktu itu kan ketika segerombolan kami ya dari rombongan kami dari sini, itu di tengah-tengah ada semacam payung. Bukan, di tengah-tengah ada semacam tanda bahwa ini nanti pintu masuknya di sini. Oh, iya, pintu masuknya. Kan, pintu masuk, pintu keluar nih. Pintu masuk keluar sama. Oh, ya. Pintu masuk keluar sama. Saya kan kencing menghadap ke barat. Kok nggak tahu kenapa saya kok inginnya ke barat terus. Oh, pengennya jalan terus. Lah terus teman saya yang menghadap kencing ke timur. Pengennya ke timur terus gitu. Ya gitu. Berarti kalian berdua tuh cekcok gitu, maksudnya kesana aja gitu. Kan waktu itu kan kita cari yang pintu keluar. Iya. Kan kalau dilihat itu kan ada tandanya. Ada tandanya besar banget, tinggi. Iya, tapi nggak ketemu. Oh. Sampai cariin ke timur terus ke sana. Ini udah mentok, Masih sana lagi. Jadi kamu waktu itu curiga kalau itu kamu tuh aneh lah. Iya. Aneh. Bahkan kita waktu masuk ke bis juga terakhir. Karena kamu hilang dicariin gitu. Iya. Dicariin. Oke. Tapi ada satu anak waktu kami bertiga, yang satunya itu nggak kencing. Iya, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, malah nengahin kita. Udah lo jangan berantem gitu. Di sini. Akhirnya yang betul itu.
Tapi memang waktu itu saya yang lebih dominan ke timur terus. Kamu ke barat tadi katanya. Oh iya, ke barat. Ke barat terus gitu. Iya. Tapi ternyata pintu keluar ada di barat. Di tengah. Yang teman kamu nggak kencing itu. Yang akhirnya menemukan pintu keluarnya itu. Iya, yang akhirnya menemukan pintu keluar karena teman saya yang nggak kencing itu ini apa lebih tenang. Iya, kesana aja kesana. kesana. Akhirnya ditemukan sama itu. Ditemukan sama itu pun terakhir udah sore banget. Oh, Kami juga dicari sama petugas, yang lain. iya tim di situ. Yang lain. Oh, jadi ya jelas itu kalau orang kalau mengalami kejadian kayak gitu ya jelas itu kita curiganya itu diisengin sama makhluk. Itu memang asing pengalaman gitu kan. pengalaman emang asli pengalaman sendiri gitu. Memang asli pengalaman. Jadi menurut kamu tuh kalau ada orang yang terseret selama ini tuh terseret ke situ tuh ya ada yang murni karena kecelakaan, mungkin ada yang karena pengaruh. Iya, maksudnya dijailin sama makhluk di situ. asing gitu ya. Nah, makhluknya itu Nyi Roro Kidul apa bukan? Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya bukan sih. Bukan, karena kamu kepercayaan saya Nyi Roro Kidul itu baik. Nggak mungkin menyalakai manusia gitu. Iya, kayak gitu. Kalau menurut saya. Menurut kamu sendiri? Kalau menurut saya, Nyi Roro Kidul itu nggak ada. Nggak ada. Ini maaf ya buat yang percaya, buat yang tapi ya percayalah. Kalau saya percaya. Percaya aja. Kalau saya enggak. Mau tahu alasannya? Apa? Jadi gini ya. Ini tuh harus kita kembali ke sejarah. Ini saatnya saya yang ngomong. Nanti kamu boleh nanya kalau boleh nanya. Jadi ini sistem kerajaan sebenarnya hubungannya tuh sama kekuasaan gitu. Kekuasaan. Jadi antara Indonesia, kalau Indonesia itu kan kita tuh selalu mengenal kita itu orang timur, budaya timur tuh harus kayak gini gitu kan. Nah, dengan orang barat itu jelas berbeda kan. Nah, orang barat itu termasuk Yunani, Romawi gitu kan. Orang-orang sana lah, orang-orang Yunani. Kalau di sana itu sosok raja itu harus keturunan dewa. Keturunan dewa. Iya, keturunan dewa. Paham kan? Kayak Hercules itu kan keturunan dewa. Dewa apa? Hercules itu kan katanya anaknya Zeus. Zeus apa? Dewa. Mitologi Yunani sana, Romawi. Dewa. Enggak. Ini kalau misalkan dewa itu apa, manusia Pak? Dewa itu ya sebuah entitas yang dipuja oleh orang-orang barat sana lah. Itu kenapa ada orang yang keturunan dewa itu maksudnya gimana? Ya katanya dewa itu menjelma jadi manusia terus menikahi manusia terus punya anak. Nah anaknya itu berhak jadi raja. Maksudnya kalau dia jadi raja itu bisa diterima oleh orang-orang di sana waktu itu gitu. Nah itu kalau emang dewa yang menjelma jadi manusia ada? Lah semua dewa tuh diceritakan menjelma jadi manusia. Kan dewa Yunani sana kalau digambarkan patung-patungnya kan bentuknya manusia. Tapi kalau di Islam sendiri itu kan nggak ada istilah dewa kan? Kalau di Islam jelas nggak ada dewa. Iya, tapi kalau Anda sendiri percaya adanya dewa? Dewa? Enggak lah, kan saya Islam. Saya Islam, nggak mungkin saya percaya dewa. Tapi saya senang sama cerita-cerita dewa kayak gitu, saya senang. Ya sekedar sama halnya cerita tadi ketika saya iya betul. Jadi gitu ya. Itu budaya sana gitu. Jadi kalau raja itu harus keturunan dewa. Nah, kalau di Indonesia ternyata kan tidak ada dewa. Tidak ada dewa kan. Jadi raja itu harus keturunan raja lagi. Jadi dulu ceritanya, kamu kenal cerita Joko Tingkir? Iya. Nama aslinya siapa? Nggak tahu. Lupa. Saya juga lupa. Intinya Joko Tingkir itu dulu punya musuh namanya Aryo Penangsang. Nah, ketika mengalahkan musuh besarnya itu, beliau itu dibantu oleh, karena kalau sendirian tuh kayaknya kesusahan gitulah. Tapi akhirnya dibantu oleh Panembahan Senopati, yang namanya itu Danang Sutawijaya. Itu yang membantu. Joko Tingkir. Akhirnya berhasil mengalahkan siapa tadi? Aryo Penangsang. Nah, akhirnya karena Joko Tingkir itu emang keturunan raja gitu kan, dia kan raja, dia punya kerajaan di kerajaan Pajang namanya, di Yogyakarta sana atau pokoknya di daerah sana lah, deket-deket pantai itulah. Nah karena siapa tadi Danang Sutawijaya itu sudah membantu, akhirnya dikasihlah kekuasaan jadi raja gitu. Padahal Danang
Sutawijaya itu orang biasa, sedangkan masyarakat di situ kalau mau mengangkat raja itu harus dari keturunan raja. Nah, si Danang Sutawijaya ini akhirnya diberi kekuasaan tapi kadipaten. Berarti di sebuah kerajaan Pajang yang besar itu dia mau memerintah di kadipaten, berarti kayak istilahnya kalau sebuah negara mungkin dia di provinsi atau di kabupaten gitulah. Tapi lama-kelamaan akhirnya kan nanti kalau cerita selanjutnya sih nanti bisa Panembahan Senapati ini, Danang Sutawijaya ini akhirnya menguasai kerajaan Pajang, tapi pada waktu itu dia hanya di kadipaten itu memerintah gitu. Nah, di situ banyak warga yang mempertanyakan, emang ini siapa kok tiba-tiba di sini jadi pemimpin kami, jadi raja kami di sini gitu. Nah, akhirnya dibuatlah cerita bahwa Panembahan Senapati ini atau Danang Sutawijaya ini membuat cerita kalau saya itu sudah membuat perjanjian dengan penguasa Laut Selatan. Emang waktu itu Joko Tingkir nggak memberikan? Nah, itu kan warga di situ kan untuk religi loh, religi maksudnya gaib. Spiritual. Iya, spiritual. Berarti pengalamannya tuh harus gaib. Kalau misalnya, mungkin masyarakat dulu itu memang hal-hal yang seperti itu memang sangat menarik. Jadi gini, kental sekali ya. Iya, jadi kemungkinannya gini, Raden Sutawijaya itu mungkin mau mengaku keturunan dewa, tapi kan orang-orang di situ nggak percaya dewa. Kalau mau mengaku keturunan raja siapa? Silsilahnya nggak jelas juga gitu. Maksudnya bukan dari raja gitu. Silsilahnya sih jelas, tapi kan bukan dari raja gitu. Akhirnya dibuatlah cerita yang gaib, karena gaib kan tidak bisa dibuktikan. Ya, dibuatlah cerita kalau saya sudah membuat, apalagi Danang Sutawijaya ini kan yang membuat kerajaan Mataram Islam, kerajaan Mataram. Pernah dengar kan kerajaan Mataram? Nah, ini yang membuat tuh ini, yang akhirnya nanti membuat kerajaan Mataram Islam yang pertama. Apalagi kan Danang Sutawijaya ini kan beragama Islam. Jadi kalau dia mau menyangkutkan ke dewa juga nggak mungkin gitu kan. Karena Islam kan nggak percaya konsep dewa. Jadi dia nggak mengaitkannya ke hal-hal yang gaib. Jadi saya sudah membuat perjanjian dengan penguasa Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Roro itu kan artinya segara, Kidul itu selatan. Ya akhirnya jadi Ratu Pantai Selatan lah, artinya sama gitu. Penguasa Ratu Pantai Selatan. Iya, di situ penguasanya gitu. Jadi setelah lama-kelamaan setiap apapun kejadian di situ yang misalnya orang terseret arus ke tengah tidak tertolong gitu, nanti disangkut pautkannya ke Nyi Roro Kidul gitu. Terus ada orang yang akhirnya berkembang lah, mitos-mitos itu berkembang, ada yang pesugihan, pokoknya di situ akhirnya jadi keramat gitu. Nah, ke modernnya lagi, itu akhirnya setiap presiden di Indonesia itu pasti dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul, itu pasti. Apalagi misalnya siapa presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno tentu saja, itu pasti banyak sekali kan ceritanya tentang kedekatan beliau dengan Nyi Roro Kidul. Pernah dengar bahwa Soekarno itu sampai membuat kamar khusus, dari gosipnya gitu, kamar khusus di hotel sana, di kamar nomor berapa, di situ khusus dipersembahkan, maksudnya desainnya itu warna hijau semua yang mengkhususkan kesukaan, katanya warna hijau itu kesukaannya Nyi Roro Kidul, atau sebenarnya hijau itu melambangkan laut gitu. Tapi kan kamarnya tuh khusus, ornamen-ornamennya tuh segala macam berhubungan dengan Nyi Roro Kidul gitu. Terus nanti misalnya presidennya sudah ganti pun katanya gosipnya, maksudnya cerita-cerita tentang kaitannya dengan Nyi Roro Kidul itu pasti ada gitu. Atau misalnya yang terbaru Jokowi gitu, itu tanpa saya pernah dengar, saya nggak ngomongin apa-apa gitu, tiba-tiba aja ada orang cerita katanya tuh kayak gitu, Jokowi itu sebenarnya udah berinteraksi. Iya, berinteraksi, atau sudah intinya kayak sowan lah. Kayak itu tadi, kayak Panembahan Senapati itu yang udah membuat perjanjian gitulah, kalau saya penguasa di negara ini tolong dilindungi, tolong gini gitu, sudah memberikan pajak sesajen atau apalah gitu, pokoknya udah kayak gitu katanya. Pokoknya semua pemimpin, atau misalnya nih ini udah 2022, sebentar lagi 2023, setelah itu 2024 kita ganti presiden, kita tunggu aja, pasti ada yang cerita tentang
itu. Padahal asal mulanya tuh kalau menurut saya itu lebih nggak percaya gitu. Nggak ada. Tapi kalau mau percaya, nggak apa-apa. Itu salah satu kekayaan Alam. Kekayaan budaya kekayaan, atau cerita lah gitu. Maksudnya keistimewaan kita sebagai Iya, kekayaan budaya. iya, Budaya juga budaya ya? kita iyalah. Itu ya Jadi, nggak apa-apa lagi. Biar kita tuh bisa lebih menjaga laut kita gitu, nggak sembarangan. Kalau sembarangan nanti bisa diomelin atau bisa penghuninya marah gitu. intinya kita ambil Iyalah, positifnya. ambil positifnya. Jadi kalau misalnya ini tuh semuanya tentang pendapat pribadi aja gitu. Jadi tidak mewakili apapun. Jadi kalau misalnya ada beda pendapat, tidak apa-apa. Jadi mohon maaf untuk yang tidak setuju dengan saya gitu. Tapi memang yang Anda ceritakan juga ya masuk juga ke Tapi kamu tahu kalau sebenarnya tuyul Iya. itu bukan dari Indonesia. Tahu nggak? tuyul bukan dari Indonesia. Bukan. Saya punya ceritanya. Atau kuntilanak. Kuntilanak juga bukan asli hantu Indonesia. Yang Kecewa. yang asli saat ini pocong. Ya, mungkin karena pocong hanya ada di Indonesia, di tempat lain nggak ada kan? Gak ada. Ya, tapi kalau nanti kita tahu fakta tuyul ternyata bukan dari Indonesia, kuntilanak bukan dari Indonesia, gitu, ya kecewa lah. Itu kekayaan hantu kita kekayaan kita gitu. Kenapa direbut ya? Kenapa nggak ada? Iya, ternyata nggak ada gitu. Kita udah punya sosok Nyi Roro Kidul yang tiba-tiba saya bilang nggak ada. Tapi ya nggak usah terlalu percaya juga, tergantung kepercayaan kalian. Tapi kalau misalnya penasaran dengan apa yang saya sampaikan tadi, silahkan dicari literasinya sendiri gitu. Ya kapan-kapan kita bahas tuyul itu ya. Yang nggak ada saya bisa membuktikannya. Ya tapi dari mulut aja ngomong gitu. Ya udahlah gitu aja, nanti kapan-kapan kita bahas tuyul, kita bahas kuntilanak. Jadi podcastnya punya segmen horor gitu jadinya ya. Ya udahlah, terima kasih. Mistis. Semoga bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.